get you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas hikmah dan rahmatnya saya dapat menyelesaikan laporan PPL saya dengan baik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nada Karisma Rahma Putri dari jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Di sini saya akan memaparkan sedikit hasil laporan praktik pengalaman lapangan saya yang berjudul Peran KSU Mitra Utama Mandiri dalam meningkatkan produktivitas pelaku UMKM Toko Naira di Desa Doro Ampel. Sebelumnya saya akan memaparkan terkait profil lembaga. Jadi Koperasi Serba Usaha Mitra Utama Mandiri berada di Desa Doro Ampel, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung. Koperasi ini berdiri pada tahun 2011 dan memiliki visi yaitu untuk mensejahterakan anggota. Adapun misinya yaitu untuk menciptakan warisan ekonomi keluarga. Dan tujuan dari KSU Mitra Utama Mandiri ini yang pertama untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Yang kedua yaitu untuk menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional. Selanjutnya saya akan memaparkan terkait pengertian koperasi. Yang pertama, pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan perseorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat. Adapun menurut Muhammad Hatta, koperasi merupakan usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan dengan tolong-menolong. Selanjutnya ada beberapa jenis koperasi menurut Panji 1998 dalam Welia. Yang pertama yaitu koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi adalah barang yang diperlukan setiap hari, misalnya barang-barang pangan, barang-barang sandang, dan barang-barang pembantu keperluan sehari-hari. Yang kedua yaitu koperasi kredit atau simpan pinjam. Koperasi ini didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggota untuk memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos atau bunga yang sangat ringan. Itulah sebabnya koperasi ini disebut dengan koperasi kredit. Yang ketiga yaitu koperasi produksi. Koperasi ini bergerak dalam bidang produksi pembuatan dan juga penjualan barang-barang baik yang membentuk sebagai organisasi maupun orang-orang anggota di luar organisasi. Yang selanjutnya yaitu koperasi jasa. Koperasi ini berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum. Contohnya adalah koperasi angkutan, koperasi perencanaan, dan konstruksi bangunan. Dan yang terakhir yaitu koperasi serba usaha atau koperasi unit desa KUD. Koperasi ini beranggotakan penduduk desa dan berlokasikan di daerah pedesaan yang selalu ada penyediaan dan juga menyalurkan sarana-sarana produksi seperti sarana sebelum dan sesudah panen dan juga jasa-jasa lainnya.
Selanjutnya, untuk pengertian koperasi serba usaha sendiri, yaitu koperasi yang kegiatan usahanya di berbagai segi ekonomi, seperti bidang produksi, konsumsi, perkreditan, dan juga jasa. Koperasi serba usaha juga mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama yaitu untuk perkreditan, yang kedua penyediaan dan penyaluran sarana produksi dan keperluan sehari-hari, dan yang terakhir yaitu untuk pengelolaan serta pemasaran hasil. Selanjutnya, pengertian usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. UMKM merupakan unit usaha produktif yang berdiri sendiri yang dapat dilakukan oleh perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, perbedaan UMKM dengan usaha lainnya terletak pada nilai aset awal dan omset rata-rata per tahun dan jumlah pekerja tetap. Sebagai usaha mikro dan kecil, tentunya menghadapi beberapa kendala dan juga permasalahan. Adapun beberapa kendala atau permasalahan yang sering ditemui oleh pelaku usaha mikro dan kecil adalah: yang pertama adalah kesulitan pemasaran. Pemasaran ini sering dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi perkembangan usaha mikro dan kecil. Salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran adalah adanya tekanan-tekanan persaingan, baik pasar domestik dari produk serupa buatan usaha besar dan impor maupun di pasar ekspor. Yang kedua yaitu keterbatasan finansial. Usaha mikro dan kecil, khususnya di Indonesia, sering menghadapi dua masalah utama dalam aspek finansial. Yang pertama adalah mobilitas modal awal dan akses ke modal kerja, dan yang kedua yaitu finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan demi pertumbuhan output jangka panjang. Masalah yang ketiga yaitu keterbatasan sumber daya manusia. Ini merupakan salah satu kendala serius bagi banyak usaha mikro dan kecil, terutama dalam aspek-aspek entrepreneurship, manajemen, teknik produksi, dan pengembangan produk. Karena keterbatasan ini dapat menghambat usaha mikro dan kecil untuk dapat bersaing di pasar domestik maupun pasar internasional. Yang keempat yaitu masalah bahan baku. Keterbatasan bahan baku dan juga input-input lainnya sering menjadi salah satu kendala serius bagi pertumbuhan output atau kelangsungan produksi bagi banyak usaha mikro dan kecil. Keterbatasan ini dikarenakan harga bahan baku yang terlampau tinggi sehingga tidak terjangkau atau jumlahnya yang sangat terbatas. Dan yang terakhir yaitu keterbatasan teknologi. Usaha mikro dan kecil pada umumnya masih menggunakan teknologi lama atau tradisional dalam bentuk mesin-mesin tua atau alat produksi yang sifatnya manual. Keterbelakangan teknologi ini tidak hanya membuat rendahnya total factory productivity dan efisiensi di dalam proses produksi, tetapi juga rendahnya kualitas produk yang dibuat. Terkait dengan judul laporan PPL, yaitu peran KSU Mitra Utama Mandiri dalam meningkatkan produktivitas pelaku UMKM Toko Naira di Desa Doro Ampel, berdasarkan wawancara yang saya lakukan kepada pihak koperasi, koperasi telah melakukan kegiatan usaha yang seperti simpan pinjam, PPOP online, jual beli mobil atau motor baik bekas maupun baru, dan juga jasa perpanjangan STNK. Berdasarkan keterangan dari pihak koperasi, koperasi memberikan pinjaman modal kepada pelaku UMKM dan persyaratan yang sangat mudah, diantaranya menyiapkan jaminan, bisa berupa BPKB atau sertifikat tanah maupun rumah, fotokopi STNK, fotokopi KK, dan juga fotokopi KTP. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa koperasi memberikan pinjaman modal kepada UMKM dengan tujuan agar UMKM bisa terhindar dari pinjaman kepada rentenir yang tentunya dengan bunga yang tinggi dan memberatkan bagi para pelaku usaha UMKM di Desa Doro Ampel. Modal yang diberikan tersebut tentunya merupakan modal yang produktif yang dikelola untuk kemajuan usaha, bukan modal yang digunakan untuk konsumtif semata, sehingga diharapkan ketika pinjaman tersebut dipergunakan secara tepat, maka dapat menaikkan penghasilan atau pendapatan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Setelah melakukan wawancara kepada pihak koperasi, saya pun melakukan wawancara kepada pihak
UMKM, yaitu toko Naira. Setelah itu pemilik toko Naira menyampaikan bahwa alasan beliau melakukan pinjaman ke koperasi yaitu karena persyaratannya yang mudah, prosesnya yang cepat, dan tentu saja karena lokasinya yang cukup dekat dengan tempat usaha beliau. Toko Naira mengajukan pinjaman untuk tambahan modal usaha sebesar 5 juta dengan jangka waktu pinjaman 4 bulan, di mana dana yang diterimakan dipergunakan untuk menambah barang yang ada di toko serta membeli alat hitung kalkulator yang lebih canggih daripada yang sebelumnya. Selain itu juga dipergunakan untuk menambah upah karyawan toko tersebut. Dengan menambah barang di toko, maka pembeli akan ramai berkunjung ke toko tersebut, sehingga pendapatan toko dapat meningkat dan taraf kehidupan ekonomi toko Naira juga meningkat. Selanjutnya, dari wawancara di lapangan antara pihak koperasi selaku penyedia permodalan dan pihak pelaku usaha toko Naira dapat ditarik kesimpulan peran koperasi adalah sebagai penyedia pembiayaan berupa pinjaman modal produktif bagi pelaku UMKM yaitu toko Naira Desa Doro Ampel, sehingga dapat melindungi para pelaku usaha kecil dari jerat hutang rentenir. Dari pelaksanaan peran koperasi dan dihubungkan dengan teori, maka telah sejalan dengan tulisan bahwa koperasi membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi, pada khususnya yaitu kepada anggota dan juga masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Selain itu, peminjaman modal tersebut yang dilakukan oleh toko Naira dan dipergunakan untuk kepentingan usaha produktif juga dapat menaikkan produktivitas usaha toko tersebut. Pihak koperasi KSU Mitra Utama Mandiri juga memiliki beberapa problematika atau permasalahan. Yang pertama yaitu pihak koperasi kesulitan dalam memberikan sosialisasi tentang koperasi, yang mana koperasi lebih bermanfaat dibandingkan dengan lembaga-lembaga besar lainnya. Yang kedua yaitu kurangnya sumber daya manusia. Meskipun di koperasi terdapat banyak lulusan sarjana, namun mindsetnya belum sepenuhnya memahami aktivitas dan pengelolaan koperasi secara benar dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu kesulitan dalam melakukan penagihan atas tunggakan pinjaman nasabah. Dengan adanya permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh koperasi, maka koperasi telah melakukan beberapa langkah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang pertama yaitu dengan menggencarkan sosialisasi atas keunggulan program pinjaman KSU Mitra Utama Mandiri melalui pendekatan kepada kelompok atau perkumpulan masyarakat seperti pengajian, Karang Taruna, dan kegiatan warga lainnya. Yang kedua yaitu melakukan kegiatan pelatihan kepada pengurus atau pengelola koperasi untuk lebih memahami fungsi dan peran dari kinerja koperasi secara mendalam. Dan yang terakhir, perlu peningkatan penagihan tunggakan guna mengatasi penyelesaian tunggakan dengan penambahan tenaga karyawan. Mungkin cukup sekian pemaparan hasil laporan praktik pengalaman lapangan saya. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.